Jadi sebelum kita memasuki materi kita pada pagi hari ini, ada yang masih ingat materi sebelumnya, yaitu tentang pengertian puasa. Apa itu puasa? Ada yang masih ingat? Menahan dari segala hal yang membatalkan puasa sejak terbitnya hingga terbenam matahari. Jadi puasa itu secara bahasa berasal dari bahasa Arab siam atau saum, yang artinya menahan atau menjaga. Nah, sedangkan secara istilah puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, kemudian rukun puasa ada masih ingat ada berapa? Dua. Nah, yang pertama apa? Niat. Apa itu niat? Adanya kesengajaan di dalam hati untuk menjalankan ibadah. Nah, itu kesengajaan hati untuk melaksanakan ibadah. Nah, yang kedua yaitu apa? Ya, bisa atau menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Baik, kita masuk pada materi pada pagi hari ini, yaitu tentang macam-macam puasa. Jadi yang pertama yaitu ada puasa wajib. Apa itu puasa wajib? Nah, sebelum kita tahu macam-macam puasa wajib itu apa aja, wajib sendiri apa sih artinya? Dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Nah, yang wajib adalah apabila dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Nah, kemudian yang kedua adalah puasa sunnah. Apa itu puasa sunnah? Puasa sunnah apa itu? Puasa yang dianjurkan untuk dilakukan. Kenapa dia dianjurkan untuk dilakukan? Karena karena yang sunnah itu sendiri memiliki arti bahwa apabila dikerjakan itu berpahala, tidak mendapat apa-apa ataupun tidak berdosa. Kemudian kita akan mempelajari tentang macam-macam puasa wajib. Coba buka bukunya halaman 49. Nah, jadi yang pertama puasa wajib ini yaitu puasa Ramadan. Kapan kita diperintahkan berpuasa Ramadan? pada bulan Ramadan. Ketika memasuki bulan Ramadan. Kira-kira bagaimana sih kita mengetahui masuknya bulan Ramadan ini? Tidak tahu? Yang pertama itu dengan cara Riyadul Hilal. Apa itu Riyadul Hilal? Melihat hilal. Ya, anak bulan. Nah, jadi dengan melihat secara langsung biasanya ini dilakukan oleh para ulama, misalnya yaitu Majelis Ulama Indonesia. Nah, jadi para ulama itu melihat langsung hilal ini dengan teropong. Apabila cuacanya cerah, maka hilal itu akan nampak. Namun apabila cuacanya mendung, sedang hujan, maka hilal itu akan sulit untuk dilihat. Maka caranya bagaimana? Yaitu dengan menggenapkan bulan Sya'ban. Nah, jadi dalam bulan Komariah itu biasanya tanggal 29 atau sampai tanggal 30. Nah, jadi apabila bulan Sya'bannya itu sampai 29, namun ketika melihat hilal itu cuacanya tidak mendukung, maka digenapkan menjadi 30 hari. Sini paham? Paham. Ada yang ditanyakan? Paham? Nah, yang kedua apa? Dosa mendengarkan berita tentang Ya. Yang kedua yaitu mendengarkan berita. Nah, biasanya kita mendengar berita dari mana sih? TV.
diwarnai di TV, tentu TV itu akan mencari sumber yang akurat, yaitu dari para ulama yang telah melihat hilal. Nah, sebagaimana sabda Rasulullah, ada yang mau membaca itu hadisnya? Coba Yofi. Ya, hadis tentang berita tentang munculnya hilal. Inni ra'aitul hilala qura tashhadu anna ilaha illallah tashhadu anna muhammadar rasulullah qala na'am qala ya bilal tu'azzin bin nasi yasumu Siapa? Adakah engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan engkau bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah? Orang tadi menjawab, ya. Rasulullah bersabda, ya Bilal, suruhlah manusia untuk puasa lagi. Yang dijelaskan di hadis tadi bahwa ketika kita ingin mengetahui kapan hilal itu muncul, maka itu dengan dari berita orang yang melihat hilal tersebut. Yang kemudian yang ketiga apa? Apa juga bermutawatir orang yang banyak. Tentunya dari khobar mutawatir atau berita dari orang yang banyak ini tentu harus yang paling juga, itu dari para ulama atau yang ahli dalam bidang melihat hilal. Yang keempat yaitu apa? Bisa menghitung dengan ilmu falak. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Nah, puasa Ramadan ini di dalam Al-Quran diperintahkan untuk berpuasa, yaitu dalam surat apa? Al-Baqarah ayat 183. Ada yang hafal? Coba hafal. Ya ayyuhalladzina amanu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar bertakwa. Kedua yaitu apa? Puasa nazar. Apa itu puasa nazar? Puasa jadi puasa nazar ini untuk menembus janji. Ada yang bisa memberikan contoh? Jika juara kelas. Ya, jika juara kelas, saya berjanji akan puasa 3 hari. Nah, maka hukum puasanya apa? Wajib. Wajib. Apa tadi namanya puasa? Nazar. Nah, sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat 89. Ada yang mau baca? Tiara? Baca ayat Al-Maidah ayat 89 artinya. Dan jagalah sumpahmu, demikian Allah menerangkan hukum-hukumnya kepadamu agar kamu bersyukur kepadanya. Surat Al-Maidah ayat 89. Jadi di dalam surat Al-Maidah ini dijelaskan bagi orang-orang yang bersumpah itu akan mendapatkan hukuman, yaitu memberi 10 makan orang miskin, atau dengan memberikan pakaian dan memerdekakan harta saya. Ketika ketiganya itu tidak bisa dilakukan, maka diwajibkan untuk berpuasa. Nah, yang ketiga apa? Puasa kafarat. Apa itu puasa kafarat? Puasa untuk
penyebab denda ini yang pertama yaitu puasa kafarat dalam ibadah haji, yaitu dalam ibadah haji tamattu dan haji dalam haji apa? Menurut puasa kafarat ini dilakukan apabila dalam haji tamattu dan haji qiran. Nah, apa itu haji tamattu? Saya tahu. Jadi haji tamattu ini yaitu didahulukan untuk melaksanakan umroh dahulu, kemudian melaksanakan haji. Jadi hajinya itu dinamakan haji tamattu. Nah, kemudian haji qiran, ada yang tahu? Haji baru. Apa? Haji dulu baru umroh. Kan ya? Jadi haji qiran itu dilakukan secara bersamaan antara umroh dan haji. Nah, jadi di dalam surat Al-Baqarah ayat 196 itu dijelaskan bahwa jika tidak mampu menyembelih seekor kambing, maka dia wajib berpuasa 3 hari ketika masih di tanah suci dan 7 hari setelah tiba di tanah air. Nah, jadi beda dari haji tamattu ini yang pertama yaitu menyembelih kambing. Apabila tidak sanggup menyembelih kambing, maka apa tadi? Berpuasa selama 3 hari. 10 hari. Salah, kebetulan 3 hari di mana? Di tanah suci. Di tanah suci. 3 hari lagi di Tanah air. tanah air. Di mana tanah air kita? Indonesia. Yang kedua yaitu puasa kafarat karena melanggar sumpah atau janji. Coba Kevin. 2. Puasa kafarat karena melanggar sumpah atau janji. Jika seseorang berjanji akan melaksanakan sesuatu, tetapi dia tidak memenuhi, maka dia wajib membayar kafarat atau denda. Adapun dendanya dapat berupa memberi makan 10 orang miskin seperti apa yang dimakannya olehnya setiap hari. 2. Memberi pakaian 10 orang miskin, atau 3. Memerdekakan budak atau hamba sahaya. Nah, ya. Jadi kafarat bagi orang yang melanggar sumpah atau janji. Misalnya Yofi, dia bersumpah, saya bersumpah apabila saya ulang tahun akan mentraktir 1 kelas. Nah, ketika dia ulang tahun ternyata dia tidak jadi untuk melakukannya, maka dia melanggar Janji. sumpah atau janji. Nah, jadi yang pertama itu hukumannya memberikan 10 orang miskin makan, atau memberi pakaian 10 orang Miskin. atau memerdekakan Budak. seperti puasa nazar tadi ya. Jadi apabila ketiganya ini tidak bisa dilakukan, maka dia wajib Puasa. berpuasa. Berapa hari puasanya? 3 hari. 3 hari. Nah, yang ketiga, apa penyebab puasa kafarat ini? Karena apa? melanggar sumpah atau janji. Sumpah Yang lihat. ketiga. Karena sumpah lihat. Karena sumpah Lihat. lihat. Seorang suami yang menyerupakan istrinya dalam tubuh ibunya. Nah, ya, jadi seorang suami yang menyerupakan istrinya dengan punggung ibunya. Jadi suami itu dia menyerupakan istrinya dengan ibunya. Jadi itu tidak boleh ya, karena seorang ibu adalah orang yang melahirkan seorang suami ya. Jadi tidak bisa disamakan dengan ibu. Istri. Itu maksudnya gimana? Jadi maksudnya Membandingkan dengan misalnya nih, kau dengan cewek, tapi harus mirip kayak orang kalau nggak boleh. mirip ya. Nah, jadi seorang ibu dengan seorang istri tentu dia memiliki peran yang berbeda. Seorang istri itu harus patuh kepada suami. Kemudian seorang suami tentu harus patuh kepada ibunya. Kenapa ibunya? Karena beliaulah yang melahirkannya dan merawatnya dari kecil.
menyamakan istri ini dengan ibunya. Karena apa? Dengan dia mengatakan seperti itu, maka dia sama saja berjanji untuk tidak mempergauli istrinya. Coba dibaca surat Al-Mujadalah ayat 2 sampai 4 begitu. Seperti yang dijelaskan tadi, yang pertama itu kafaratnya apa? Memerdekakan budak. Memerdekakan Budak. budak. Kemudian yang kedua, Berpuasa 2 bulan. kemudian yang ketiga. Sedekah kepada 60 orang miskin. Nah, jadi apabila seorang suami itu melakukan hal tersebut, menjihad istrinya, maka harus membayar denda di antara ketiganya tersebut. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak. 9. Nah, yang pertama yaitu puasa Senin Kamis. Apa yang dilaksanakan? Itu pada hari Senin dan Kamis. Senin dan Kamis. Nah, dalam hadis Rasulullah SAW, nggak ada yang mau dibaca, Nabila. Nah, jadi puasa Senin Kamis ini sangat dianjurkan oleh Rasulullah, bagaimana hadisnya yang telah dibacakan oleh Ahmad tadi, hadis riwayat Abu Daud. Nah, kira-kira di sini ada yang sering puasa Senin Kamis? Kemarin ada yang puasa? Nah, kemudian yang kedua yaitu puasa Syawal. Syawal. Kapan puasa Syawal dilakukan? Mulai dari tanggal berapa? 2 sampai 7 Syawal. Kira-kira di luar tanggal ini boleh nggak? Nggak boleh? Boleh. Dari 8, 9, 10 lagi itu masih dalam Syawal. Tapi harus dilakukan berapa jumlahnya? 6 hari. Nah, selanjutnya yaitu puasa Arafah. Tanggal berapa ini? 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah. Ada tanggal 9 Zulhijjah. Kalau lebaran dilakukan tanggal berapa? 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah. Kira-kira tanggal 10 Zulhijjah berpuasa nggak? Apa hukumnya? Haram. Haram. Kalau tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah? Hah? Haram. Apa namanya itu? Hari Hari Tasyrik. Tasyrik. Nah, kemudian ini tanggal 1 Syawal kira-kira berpuasa nggak? Enggak. Nah, karena apa? Hari Tasyrik juga. Ya, yaitu pada tanggal 1 Syawal. 1 Syawal. Ini tadi tidak haram. Ini juga haram. Daud. Apa itu puasa Daud? Puasa selang-seling. Ada yang bisa memberi contoh? Hari Senin puasa, Selasa enggak, Rabu puasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, kenapa tadi dinamakan puasa Daud? Karena puasa yang sering dilakukan oleh Nabi Daud. Nah, kira-kira dari keempat ini ada lagi nggak puasa sunnah lainnya? Ada Tidak. puasa ayamul bid. Ya, betul. Itu puasa Ayyamul Bid. Apa itu? Puasa Tanggal 13, 14, 15 ya, bulan. puasa pada pertengahan bulan Komariah, yaitu pada tanggal 13, 14 dan 15. Nah, kemudian ada lagi nggak puasa lain yang tadi? Nggak ada yang tahu? Puasa apa lagi? Puasa Ah, A
Asyura. Asyura. Coba jadi yo. Asyura. Tepuk tangan. Jadi puasa Asyura ya. Pada tanggal berapa? 10 Muharram. Ya, 10 Muharram. Sampai sini ada yang ditanyakan. Terakhir yaitu tentang hikmah puasa. Coba siapa dibaca? Tema puasa satu sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua, berarti Ya, jadi hikmah puasa yang pertama sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi syukur itu apa? Ada yang tahu arti syukur? Terima kasih. Ya, jadi syukur itu apa tadi? Memanfaatkan rezeki untuk beribadah. Nah, puasa. Dan yang kedua apa? Melatih kesabaran. Apa yang kedua? Melatih kesabaran. Kenapa sih puasa itu bisa melatih kesabaran? Ya. Dan apa lagi? Emosi. Hawa nafsu. Hawa nafsu. Apa lagi? Jangan segala yang membatalkan Puasa. Coba dibaca yang ketiga apa? Puasa itu bisa melatih kedisiplinan dan keteraturan hidup. Apa? Yang tahu? Kenapa dia puasa itu bisa melatih kita untuk disiplin? Agar hidupnya teratur. Jadi puasa itu kenapa bisa melatih kedisiplinan? Dan coba kita lihat ketika sahur aja kita sudah ditentukan waktunya. Dan bukannya itu juga sudah ditentukan waktunya. Maka itu dapat melatih kedisiplinan. Hikmah puasa yang keempat yaitu melatih diri menjadi pribadi yang Tabah dan tegar. sabar dan tegar. Yang ketiga apa? Melatih diri untuk sederhana. Ketika kita berpuasa tentu kita menahan lapar. Jadi kita bisa merasakan bagaimana orang yang kesulitan untuk makan. Jadi dengan berpuasa itu kita bisa belajar bersabar. Ya, meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Sebagaimana dalam surat apa tadi? Al-Baqarah ayat 183. Ketika kita berpuasa tentu akan meningkatkan ketakwaan kita. Yang ketujuh, jadi sikap empati dan simpati ini adalah peduli kepada orang lain. Nah, jadi banyak ya hikmah dari puasa tersebut. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak. Dan juga salaman. Nah, baik, kita simpulkan ya materi kita pada pagi hari ini. Siapa bisa menyimpulkan? Saya. Siapa? Pengertian puasa menurut bahasa puasa berasal dari bahasa Arab, yaitu siang atau sahur, artinya menahan atau menjaga. Kalau dari intinya puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari kadar sampai menjelang matahari. Macam-macam puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa wajib ada puasa Ramadan, yaitu puasa yang dilakukan pada bulan Ramadan. Puasa nazar, puasa yang dilakukan apabila kita telah bernazar. Puasa kafarat adalah puasa yang dilakukan untuk menebus.
sunnah. Puasa sunnah adalah puasa Senin Kamis, yaitu puasa yang dilakukan pada hari Senin dan Kamis. Puasa Syawal yaitu puasa yang dilakukan pada tanggal 2 sampai 7 Syawal. Puasa Arafah adalah puasa yang dilakukan pada tanggal 9 Zulhijjah. Puasa Daud adalah puasa yang dilakukan secara selang-seling. Lagi Hikmah puasa. hikmahnya apa? Hikmahnya apa? Hikmah puasa: 1. Sebagai wujud syukur kepada Allah. 2. Melatih kesabaran. 3. Melatih kedisiplinan dan keteraturan hidup. 4. Melatih diri menjadi pribadi yang tabah dan tegar. 5. Melatih diri untuk hidup sederhana. 6. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan. 7. Mendirikan diri memiliki sikap empati dan simpati kepada orang lain. Ada lagi yang ingin menambahkan? Dan bagi ada tambahan ya, tadi siapa apa? Nah, puasa itu ada 2 macam, yaitu puasa wajib dan puasa Sunnah. Nah, puasa wajib itu tadi ada puasa Ramadan, puasa Nazar, dan puasa Kafarat. Kafarat. Nah, kemudian puasa Jumat dari apa aja? Puasa Kamis, Syawal, Arafah, Daud. puasa Daud, puasa Puasa Asyura. Nah, apa lagi tadi? Setengah bulan. Yaitu puasa apa namanya? Puasa Yaumil Bid. Namanya nisfu, puasa nisfu sak. Nah, kemudian apa aja tadi hikmahnya? Yaitu melatih diri untuk apa? Disiplin. Terus apa lagi? Bersabar. Terus lagi merasakan apa hidup yang sederhana. dirasakan. Melatih kita untuk bersyukur. Ya, jadi apa yang ditunggu pembelajaran kita pada hari ini. Materi selanjutnya yaitu tentang Etika. Nah, baik, Ibu akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah.